Halo, selamat berjumpa lagi di channel Sekolah Birokrasi, channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintah yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Tema kita kali ini akan membahas seputar kebijakan pemerintah berkait dengan penyederhanaan birokrasi pemerintah. Karena itu, kita ingin tahu lebih jauh, ada apa dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi pemerintah. Nah, tentu penyederhanaan birokrasi pemerintah ini tidak serta-merta kita hanya merujuk pada pedoman pelaksanaan dalam artian aspek legitimasi ya, tetapi kita harus memiliki kerangka berpikir yang bisa dijadikan sebagai acuan. Nah, tentu ini dorongan untuk melakukan penyederhanaan birokrasi ini kita harus melihat dalam konteks manajemen strategik, khususnya dalam konteks organisasi pemerintah. Nah, di dalam kita mendesain birokrasi itu seyogyanya mempertimbangkan 3 aspek. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat lingkungan yang tengah kita hadapi dan yang mungkin kita hadapi. Yang kedua, bagaimana kemudian lingkungan itu direspon di dalam bentuk strategi-strategi yang sejalan dengan apa yang menjadi tuntutan lingkungan. Dan yang ketiga adalah struktur birokrasi seperti apa yang kita akan gunakan sehingga lingkungan yang ingin direspon itu benar-benar bisa menjadi penghantar yang baik. Karena itu secara konseptual dikatakan bahwa kesuksesan organisasi atau birokrasi sangat tergantung bagaimana menfitkan atau menyesuaikan ketiga variabel utama. Yang pertama adalah lingkungan, kemudian strategi, dan struktur organisasi. Nah, kalau kita lihat dalam konteks pemerintahan ini, maka tentu legitimasi dan dukungan itu memang sudah ada dari dasar hukum yang menjadi landasan di dalam bagaimana mendesain birokrasi pemerintah. Yang tentu harapannya bisa berkinerja tinggi dan dapat mencapai tujuan organisasi, tetap menjaga kepercayaan masyarakat, dan tentu kepuasan masyarakat. Perintah mengenai pentingnya penyederhanaan struktur organisasi di birokrasi pemerintah baik di kementerian, lembaga maupun daerah ini tentu kita melihat dari arahan presiden yang disampaikan di awal ketika dilantik untuk periode kedua. Nah, tentu ini harus bisa direspon dengan cepat oleh kementerian yang memang diberi kewenangan untuk memimpin proses transformasi ini sehingga apa yang menjadi instruksi presiden itu bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu di sini harus bisa mensinergikan antara legitimasi dan dukungan. Kemudian bagaimana organisasi tata kelola yang baik itu sehingga keberadaan daripada struktur birokrasi yang baru itu akan mampu memberikan nilai tambah atau value added bagi tentu masyarakat. Sehingga di dalam skala yang besar, sasaran pembangunan nasional, visi misi presiden dan tujuan organisasi, baik di kementerian lembaga, di pusat, maupun pemerintah daerah dengan konteksnya masing-masing. Tentu organisasi dan tata kelola yang baik ini harapannya akan menghasilkan organisasi yang fleksibel, dengan sifat kolaboratif, dengan kemampuan teknik operasional administratif yang terwujud di dalam bentuk akuntabilitas kinerja. Dan ini bisa dicapai jika ditunjang oleh adanya personil ASN yang memang tepat baik dari sisi jumlah maupun skill yang ditunjang oleh sarana teknologi ya, dan infrastruktur yang memadai sehingga apa yang menjadi tujuan daripada penyederhanaan struktur organisasi yang merupakan arahan presiden ini bisa dicapai.
di dalam arah kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan itu tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 ya, tentang RPJMN 2020-2024 itu memperlihatkan dengan tegas bahwa tata kelola pemerintahan yang baik itu harus ditunjang oleh 3 pilar. Pilar pertama itu adalah aparatur sipil negara. Yang kedua adalah kelembagaan dan proses bisnis organisasi. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas kinerja dan pengawasan. Nah, inilah yang nanti akan mensupport akan terciptanya peran pemerintah sebagai pelayanan publik yang akan berubah menjadi layanan publik yang berkualitas, sehingga akan terwujud pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, tentu berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan memiliki sikap yang netral, karena memang orientasi hanya semata-mata pada pelayanan kepada publik. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik ini memerlukan penataan kelembagaan yang berbasis prioritas pembangunan nasional. Karena itu diperlukan memang penataan kelembagaan dan proses instansi pemerintah, dan tak lupa dan tak kalah pentingnya dengan kondisi sekarang ini adalah bagaimana setiap level pemerintahan itu mampu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi. Nah, di dalam pengembangan ya, desain daripada tata pemerintahan yang baik ini sesuai dengan visi Indonesia 2045, maka kita akan secara bertahap melalui 5 tahunan ini diharapkan bahwa penataan kelembagaan ini akan mendukung terwujudnya praktik pemerintahan yang dinamis. Nah, untuk menuju ke sana ini maka ada beberapa fase-fase yang akan kita lalui dan harus dikembangkan dengan terstruktur dan sistematis, sehingga akan terwujud adanya praktik pemerintahan dinamis yang diterjemahkan ke dalam munculnya smart government. Nah, karena itu di dalam kebijakan kelembagaan tata kelola yang dikeluarkan pemerintah itu, maka pada tahun 2019 ya, itu sudah dilakukan persiapan penataan organisasi, baik kementerian, lembaga maupun di pemerintah daerah. Dan ini dipandang sebagai fase transisi menuju smart government, di mana di sini sudah dilakukan upaya-upaya bagaimana setiap level pemerintahan itu melakukan upaya penciptaan proses bisnis dan tata hubungan kerja internal, baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Karena itu inisiasi proses bisnis antar sasaran pembangunan lintas bidang maupun sektor dan antara kementerian, lembaga maupun daerah ini sudah harus diupayakan. Dan bagaimana mendesain layanan publik secara interaktif yang tentu berbasis pada SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Karena itu pada tahun 2020 itu sudah mulai ditetapkan ya, organisasi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah yang seperti apa yang relevan dengan tujuan daripada Grand Design Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung visi Indonesia 2045. Nah, disinilah kita lihat pada tahun 2020 sampai 2021 itu akan masuki fase transformasi menuju smart government. Disinilah kita lihat bagaimana kelengkapan proses bisnis antar sasaran pembangunan lintas bidang, lintas sektor, dan antara kementerian, lembaga maupun daerah ini harus dilakukan. Karena itu pentingnya koordinasi antar kementerian, lembaga maupun daerah ini dalam isu-isu yang bersifat tematik, fokus pada pembangunan lintas bidang atau sektor. Dan disinilah diperlukan tata kelola dan tata laksana inklusif berbasis SPBE. Nah, diharapkan pada tahun 2020 itu sudah ada optimasi koordinasi lintas bidang maupun sektor itu yang kemudian akan menggiring pemerintahan yang lebih efektif, baik dalam hal koordinasi, terutama di antar lintas kementerian, lembaga maupun daerah yang sudah berbasis SPBE. Sehingga pada tahun 2023 sampai 2024 itu diharapkan sudah akan muncul apa yang kita inginkan, yaitu smart government, di mana integrasi pada level yang tinggi proses bisnis lintas kementerian, lembaga, dan daerah itu sudah berbasis SPBE. Berarti harus ada optimalisasi SPBE dalam koordinasi dengan menggunakan tentu siklus PDCA, planning,
do, check, and action. Tentu bagi isu-isu tematik dan pembangunan lintas bidang maupun sektor. Nah, karena itu pentingnya apa yang kita istilahkan dengan screen-to-screen coordination, server-to-server coordination, karena sudah berbasis pada elektronik. Sehingga pada tahun 2023-2024 ini, penerapan penuh terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tipologi 3.0 sebagai pendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional itu sudah terwujud. Nah, ada beberapa inisiatif yang tengah dilakukan sekarang oleh pemerintah dalam kerangka bagaimana mentransformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan ini. Tentu kita lihat dalam 3 level, yaitu level makro, level meso, dan level mikro. Pada level makro ini dilakukan penguatan kebijakan kelembagaan bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan saling menunjang antar sektor. Sedangkan di level meso, pengembangan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika dan konteks itu tentu diarahkan pada isu-isu yang khusus dan tematik terkait dengan pembangunan lintas sektor. Dilakukan upaya harmonisasi dan penyerahan ambil bisnis dengan pola tematik untuk mewujudkan layanan terintegrasi inter dan antar organisasi baik di kementerian, lembaga maupun daerah. Dan tentu selain dilakukan tadi adalah pentingnya pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis sektor SPBE sebagai bagian dari transformasi digital. Dan di level mikro, penguatan koordinasi antar organisasi, baik kementerian, lembaga maupun daerah ini, di dalam siklus yang penuh sejak dimulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan lintas sektor. Dan tentu tidak lupa diupayakan bagaimana peningkatan efektivitas dan penguatan kapasitas kelembagaan, tentu dalamnya bicara mengenai bagaimana dengan orangnya, prosesnya, teknologinya, dan infrastruktur. Karena itu di level makro ini perlu memang dilakukan beberapa hal yang sangat urgen. Tentu yang pertama adalah berkaitan dengan pengembangan grand design tata kelola pemerintahan untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2045 dengan melihat pada prinsip 3 hal, yaitu pentingnya mendesain kepemerintahan kolaboratif atau collaborative governance. Pentingnya mendesain pemerintahan ini yang menciptakan organisasi yang adaptif atau adaptive organization, dan yang terkala pentingnya terkait dengan lingkungan tadi, bagaimana responnya pemerintah atau lembaga itu bisa merespon dengan cepat isu-isu yang baik berkaitan dari sisi internal maupun internasional. Yang kedua, saya kira hal yang penting adalah bagaimana mengembangkan kelembagaan birokrasi yang fleksibel dan adaptable dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional secara sinergis baik antara kementerian, lembaga maupun daerah. Dan yang ketiga adalah penataan kerangka kebijakan kelembagaan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang simpel atau sederhana, responsif, adaptif, dan kolaboratif. Nah, 3 hal ini merupakan aspek yang harus diberi penguatan terkait dengan kebijakan kelembagaan bagi pengembangan tata pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan saling menunjang antar sektor. Nah, di dalam mendesain tata pemerintahan yang seperti yang kita harapkan dalam grand design pemerintahan di era 2045 itu, maka ada 3 aspek yang saya kira menjadi penting untuk kita perhatikan. Pertama adalah apa-apa yang memungkinkan sehingga desain kelembagaan itu responsif dengan kondisi yang ingin dicapai pada saatnya, yang kita sebut dengan faktor enabler atau pemungkin. Nah, di sini ada 2 aspek yang harus kita perhatikan. Pertama adalah teknologi informasinya seperti yang disampaikan di awal atau SPBE sebagai penggerak atau enabler dari seluruh aspek pemerintahan yang akan mengintegrasikan setiap unsur birokrasi untuk beroperasi sebagai satu kesatuan pemerintahan. Dan yang kedua, pentingnya kebijakan sistem data yang terintegrasi untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, apa yang bisa menjadi pengungkit atau leverage agar supaya ini bisa berjalan dengan baik? Maka 2 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pentingnya inovasi dan budaya kerja.
yang menjadi pengungkit yang dapat meningkatkan kinerja unsur utama dalam birokrasi secara berkelanjutan. Ini yang sangat krusial karena inovasi itu juga harus disupport oleh budaya inovatif. Dan yang ketiga adalah aspek drivernya. Nah, ini tentu harus didesain untuk melahirkan kelembagaan yang gesit, adaptif, fleksibel, dan kolaboratif. Penyusunan proses bisnis dan tata kelola yang sederhana, tematik, dan terintegrasi tentu berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan SDM aparatur yang profesional dengan open career system dan manajemen talenta, serta pelayanan publik yang prima. Nah, inisiatif pada level meso tentu kita bicara mengenai pengembangan proses bisnis yang bersifat holistik, integratif sebagai proses bonding, dan bridging antar kementerian, lembaga, dan daerah yang berbasis tematik di dalam pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dan menjadikan dasar bagi koordinasi sinergitas inter dan antar kementerian, lembaga, dan daerah. Yang ketiga adalah bagaimana melakukan pengembangan kelembagaan melalui forum koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan daerah yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi yang disebut depan tadi sebagai screen-to-screen coordination di dalam pelaksanaan pembangunan lintas sektoral secara sinergis antara kementerian, lembaga, dan daerah. Dan yang keempat, inisiatif strategi yang penting di level meso ini adalah bagaimana penataan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan untuk mewujudkan birokrasi baik kementerian, lembaga, maupun daerah sebagai organisasi yang efektif, inklusif, partisipatif, dan saling menunjang antar sektor. Nah, sedangkan pada level mikro, inisiatif strateginya itu adalah pentingnya dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan yang disebut tadi, baik orangnya, prosesnya, teknologi, dan infrastrukturnya dengan berfokus pada penyelenggaraan mandat di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Nah, yang berikutnya saya kira adalah pengembangan proses bisnis. Nah, di sini tentu diperlukan cross-functional value creation, baik kementerian, lembaga, dan daerah yang selaras dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dan menjadikan dasar bagi koordinasi sinergis antara kementerian, lembaga, dan daerah. Selanjutnya harus memang diupayakan bagaimana menjaga tata kelola organisasi baik di kementerian, lembaga, dan daerah ini di dalam kerangka logis elemen pengaturan kelembagaan yang memang harus betul-betul diperhatikan baik dari aspek tugas, fungsi, wewenang, risiko, tata laksana, dan anggaran. Nah, kemudian bagaimana mewujudkan praktek birokrasi pada internal organisasi baik di kementerian, lembaga, dan daerah yang efektif, inklusif, partisipatif, dan saling menunjang lintas sektor. Dan yang terakhir pada level mikro, inisiatif strateginya adalah bagaimana mewujudkan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik baik pada level kementerian, lembaga, dan daerah yang sudah terpadu. Nah, akibatnya ini kemudian menghendaki adanya model struktur organisasi yang sudah harus berbasis fungsional dengan mengambil pilihan-pilihan apakah bersifat flat atau flatter, agile, dan struktur yang bersifat kolaboratif. Nah, ini karena itu kita lihat dengan kondisi ini, maka kemudian struktur organisasi sebagai bagian aspek penting ketiga selain lingkungan dan strategi adalah struktur organisasi yang harus berubah menjadi struktur organisasi yang berbasis fungsional. Struktur organisasi berbasis pada kinerja dan lebih tentu mengedepankan pada output daripada keahlian. Mengedepankan jabatan fungsional yang profesional dan berkomitmen terhadap jabatan fungsionalnya, karena ini betul-betul disebut dengan ASN yang profesional. Lalu dilakukan perubahan manajemen kerja, pola kerja, tanggung jawab, dan tanggung gugat di dalam unit organisasi. Nah, ini tentu ke depan akan diperlukan adanya squad team yang terbentuk dalam organisasi tentu sesuai dengan program-program yang menjadi tanggung jawab dari setiap organisasi baik di kementerian maupun daerah itu
yang pada akhirnya akan melahirkan kelompok-kelompok jabatan fungsional. Nah, kelompok-kelompok jabatan fungsional ini tentu sifatnya fleksibel, kemudian changeable, artinya bisa dirubah-rubah ya, dan sangat movable gitu, bisa berpindah-pindah itu. Karena memang yang diutamakan terselesainya berbagai macam target-target yang harus dicapai lewat squad-squad ini yang berisi orang-orang yang memang memiliki jabatan-jabatan fungsional yang dibutuhkan, mungkin saja dibutuhkan di berbagai squad yang dibentuk. Nah, indikator kinerja instansi pemerintah itu kemudian menjadi dasar bagi pengorganisasian lintas kerja itu, lintas unit kerja dalam sebuah instansi dengan berbasis pada pentingnya melakukan cascading tugas fungsi organisasi ke tugas fungsi jabatan fungsional. Nah, SDM itu bekerja di dalam tim-tim atau squad sesuai sasaran dan pengelolaannya, yang tentu sangat bersifat fleksibel dan dapat dipertukarkan, namun jangan lupa tetap dalam konteks akuntabel. Nah, karena itu saya kira perintah Presiden ini itu bisa dimaknai ke dalam 3 tahapan penyederhanaan birokrasi. Yang pertama tentu tahapan pertama adalah melakukan penyederhanaan struktur organisasi yang sayang sekali pemerintah daerah ini tertunda sampai pada Desember 2021. Padahal ini sejak 2019 sudah menjadi perintah Presiden. Ini tentu sebuah catatan penting. Karena masih ada 2 tahapan lagi yang saya kira sangat penting dan urgen, yang kritis, yaitu setelah itu adalah penyetaraan jabatan. Nah, berarti para pejabat sebelumnya itu harus diimpasing ke dalam jabatan fungsional yang relevan ya, dengan tentu latar belakang jabatan maupun latar belakang keahlian daripada para pejabat yang disetarakan ini. Dan yang tak kalah pentingnya adalah tahapan ketiga, yaitu bagaimana menyesuaikan sistem kerja yang betul-betul tidak lagi berbasis pada struktural, tetapi berbasis pada fungsional. Nah, di sini tentu memerlukan penyederhanaan kelembagaan yang sesuai dengan konteks orientasi orang bekerja, sehingga perlu ada perubahan dari sisi model maupun struktur organisasi. Nah, desain kerangka kerja kebijakan penyederhanaan struktur organisasi di instansi daerah ini tentu agak lebih rumit gitu kan, karena kalau kementerian kan relatif bekerja dalam satu sektor, tetapi di pemerintah daerah itu kita tahu semua urusan menjadi tempat ya, diimplementasikan seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ke daerah. Karena itu kita bisa lihat bagaimana unsur normatifnya dengan mengacu pada Undang-Undang 3 2014 tentang pemerintah daerah, lalu ada PP 18 2016 perangkat daerah ini, yang kemudian kita bisa lihat bahwa penetapan pola susunan organisasi perangkat daerah itu kita lihat dari 2 unsur variabel, baik yang bersifat variabel umum maupun yang bersifat teknis. Lalu kemudian melahirkan pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah, sehingga melahirkan tipologi perangkat daerah, dan ini terbagi ke dalam tipologi yang sama antar urusan, kemudian maksimalisasi struktur dan dominasi struktur. Nah, ini kondisi yang ada sekarang ini yang harus dikendalikan oleh kementerian. Dan terkait dengan pembinaan dan pengendalian itu Kemendagri, sedangkan pemantauan dan evaluasi ini dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenpan RB. Ini merupakan dasar kebijakan untuk starting point di dalam merubah pola struktur organisasi yang sebelumnya menggunakan pola struktural ya, atau disebut dengan Weberian state, itu kemudian berubah kondisinya yang dikehendaki oleh Presiden. Berarti perlu ada perubahan-perubahan atau perlu ada transformasi. Karena transformasi ini tentu merupakan perintah Presiden yang kemudian dituangkan di dalam Perpres RPJMN 2020-2024 yang melahirkan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Nah, penyederhanaan birokrasi ini menghendaki organisasi hanya 2 level saja, dan menghendaki konsekuensinya penguatan peran jabatan fungsional. Sehingga di daerah ini perlu memang melakukan akomodasi-akomodasi karakteristik daerah yang berbeda antar daerah satu dengan yang lain. Sehingga perlu pemetaan fungsi inti urusan pemerintah
dan pengklasifikasian organisasi yang berbasis urusan pemerintahan, dan melakukan validasi kriteria kuantitatif, sehingga akan melahirkan basis kriteria baik karena karakteristik tugas dan fungsi, sifat pekerjaan dan kebutuhan manajerial, maupun kompleksitas sumber daya, sehingga akan melahirkan model organisasi pemerintah daerah yang berbasis fungsional. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting terutama di daerah dan sangat krusial, sehingga ini pula yang menyebabkan kemudian terjadi pelambatan tahapan penyederhanaan birokrasi ini yang sudah hampir memasuki 2 tahun ini belum bergerak di tahapan pertama menuju tahapan kedua dan tahapan ketiga. Untuk di kementerian lembaga relatif masih lebih mudah dilakukan, tapi dalam konteks pemerintah daerah ini yang agak mengalami tentu sedikit hambatan karena tidak sesimpel di level kementerian. Nah, inilah yang kita lihat bahwa penyederhanaan birokrasi lingkungan Pemda itu dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tetap memperhatikan dan diselaraskan dengan aspek penyederhanaan birokrasi yang berlaku secara nasional. Jadi tidak bisa serta-merta di level kementerian lembaga itu bisa diimplementasikan di level pemerintah daerah. Sehingga penyederhanaan struktur perangkat daerah tidak mengubah sebenarnya tipologi perangkat daerah, tapi menyederhanakan lapisan atau layer susunan organisasi menjadi hanya 2 level. Juga penyederhanaan struktur tidak menghapus tugas fungsi urusan pemerintahan, tetapi mengalihkan pelaksanaan fungsi menjadi jabatan fungsional. Sehingga setiap urusan pemerintahan itu memiliki spesialisasi dan karakteristik yang berbeda, maka konsep one fit for all tidak bisa diterapkan dalam penyederhanaan struktur perangkat daerah ini. Karena hakikat penyederhanaan struktur itu adalah efisiensi proses pengambilan keputusan di dalam struktur yang ada. Sehingga komposisi unsur pelaksana itu ditentukan oleh nilai manajerial dan komposisi unsur pendukung yang ditentukan oleh nilai pendukungnya. Nah, inilah yang kita lihat kondisi yang tengah terjadi sekarang ini. Tetapi kalau kita berbicara secara spesifik kepada daerah, tidaklah mudah untuk dilakukan karena di daerah ini masih memang berada pada posisi desain dan struktur kelembagaan mereka itu belumlah dikatakan baik. Karena itu kita bisa lihat bahwa peran kelembagaan di pemerintah daerah itu belum mampu untuk menciptakan pemerintahan yang memang bisa dengan efektif dan efisien mencapai target-target yang mereka tuangkan. Karena sangat penting memang aspek kelembagaan ini bagaimana memfitkan ya antara apa yang menjadi visi misi di daerah yang disertai dengan proses bisnis yang mempermudah pelaksanaan seluruh aktivitas pemerintahan itu yang kemudian ditunjang oleh struktur organisasi atau kelembagaan yang tepat sehingga pencapaian target-target yang sudah ditentukan dalam RPJMD mereka maupun Renstra mereka itu bisa dicapai tidak hanya dalam artian berkinerja tetapi juga akuntabel. Dan ini kalau kita merujuk kepada apa yang menjadi hasil evaluasi Kementerian PAN-RB berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah itu tentu menurut saya masih sangat memprihatinkan. Karena kalau kita lihat di tingkat provinsi saja itu baru 1 provinsi yang bernilai AA. Yang dalam ini tentu provinsi daerah khusus Yogyakarta. Dan selebihnya itu masih berada di Jawa yang nilainya A, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Selebihnya masih di bawah semua gitu. Tentu ini sebuah perjuangan yang harus dikerjakan bersama-sama di setiap atau di seluruh komponen-komponen utama penggerak reformasi birokrasi, sehingga birokrasi ke depan yang saya lihat sangat tertinggal ini, karena menurut Perpres 81 2010 bahwa birokrasi kita masih berbasis pada aturan atau regulasi ini, diharapkan bahwa pada tahun 2014 itu sudah berbasis pada kinerja. Tetapi fakta kita lihat berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan-RB sampai tahun 2020 ini, ya yang saya katakan tadi itu, karena disebut dengan hasil evaluasi kinerja itu kalau nilai sakitnya itu predikatnya AA, berarti ini butuhkan memang lompatan strategi, kebijakan, dan aspek teknis yang sangat penting yang bisa menggerakkan secara bersama-sama, terutama di daerah, munculnya komitmen kepala daerah untuk menjadikan sebagai prioritas utama di dalam reformasi birokrasi mereka,
sehingga apa yang menjadi tujuan-tujuan baik dari bersifat tujuan yang skala nasional di provinsi maupun di kabupaten itu bisa sejalan dan inline. Inilah yang saya kira menjadi tantangan penting dalam waktu dekat ini, karena tidak semudah seperti yang kita katakan tadi. Karena sekali lagi enablernya itu atau drivernya itu maupun pendorongnya ini pentingnya budaya, dan merubah budaya tidaklah mudah. Jadi seluruh aspek ini bisa berubah kalau terjadi. Pertama tentu perubahan mindset daripada ASN-nya dan terutama para pejabatnya, dan perubahan kultur daripada seluruh komponen dalam birokrasi untuk mau berubah. Dan yang terpenting di antara mereka itu adalah pentingnya komitmen daripada pimpinan tertinggi, baik di level kementerian, lembaga, apalagi di pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Inilah sedikit atau sekelumit pembahasan kita mengenai ada apa dengan perubahannya atau penyederhanaan struktur birokrasi pemerintah yang tengah berlangsung dan belum selesai. Mudah-mudahan sedikit pemaparan ini memberikan gambaran kepada kita semua apa yang sedang kita hadapi berkaitan dengan reformasi birokrasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan salam reformasi birokrasi.